Hai teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau berbagi resep bagaimana membuat pizza yang enak tanpa harus diuleni, dan teman-teman bisa memanggangnya di oven maupun di teflon. Saya juga mau berbagi resep bagaimana membuat saus homemade yang enak dan tentunya lebih sehat. Anak-anak pasti suka. Ikuti videonya sampai selesai ya. Pertama kita akan buat sausnya terlebih dahulu. Ini ada tomat, saya rebus sebentar supaya kulitnya mudah dikelupas. Setelah ini kulitnya kita kelupas, kita masukkan ke blender dan ini akan kita haluskan. Kita siapkan bumbunya. Saya tumis bawang bombay sebanyak 2 sendok makan, kemudian 1 siung bawang putih cincang, kita tumis sampai harum, kemudian masukkan tomat yang tadi sudah dihaluskan. Kemudian kita bumbui dengan garam, gula, lada bubuk, kaldu jamur, dan yang paling penting supaya rasanya mirip dengan saus pizza yaitu bubuk oregano. Ini kalau bisa jangan di skip ya. Saus ini kita masak hingga airnya menyusut dan sausnya mengental. Dari setengah kilogram tomat ini bisa digunakan untuk 3 loyang pizza ukuran 20 cm. Setelah sausnya dingin, hasilnya akan kental seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat adonan pizzanya. Ini saya siapkan air sebanyak 490 ml. Ini saya masukkan lagi 1/4 sendok teh, kemudian ini gula 1 sendok teh. Kita aduk sampai gulanya larut, kemudian didiamkan dulu sekitar 10 menit sampai air ragi ini berbusa, yang bertanda bahwa raginya aktif. Kemudian kita siapkan untuk adonannya ya. Ini ada 300 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok teh garam. Ini kita aduk campur rata dan kita buat lubang di tengahnya. Tuangkan minyak goreng atau minyak zaitun. Air ragi yang telah kita buat tadi ini kita aduk. Bisa menggunakan bantuan tangan supaya lebih cepat. Ini adonannya sangat lengket ya. Dan ini untuk pizza, adonannya tidak perlu kita ulenin, hanya dicampur-campur saja. Kemudian kita diamkan selama 1 jam hingga mengembang. Setelah 1 jam adonan kita kempiskan, kita buang udaranya. Ini kita pijat-pijat sebentar ya, supaya adonannya lebih lembut dan tidak lengket. Setelah kita pijat-pijat sebentar, ini adonannya bisa menjadi mulus ya, walaupun tidak kita uleni. Adonan ini akan saya bagi menjadi 2, masing-masing beratnya sekitar 250 gram. Ini untuk pizza ukuran loyang 22 cm. Jika teman-teman suka pizza yang tipis, maka bisa menggunakan loyang yang lebih besar lagi ya. Adonan saya letakkan di atas teflon dan loyang, kemudian ini saya tutup lagi dengan serbet basah. Saya diamkan selama 10 menit. Ini saya siapkan dulu untuk toppingnya. Ada saus yang tadi sudah kita buat, kemudian ini ada ayam sudah saya rebus dan dirajang, kemudian ada sosis, bawang bombay, juga ada jagung manis,
yang sebelumnya sudah ditumis sebentar supaya kadar airnya berkurang. Dan yang terpenting untuk toppingnya ada keju mozzarella. Topping ini teman-teman bisa ganti sesuai selera teman-teman ya. Setelah adonannya kita istirahatkan 10 menit, ini akan kita lebarkan di atas loyang. Kita tarik-tarik dari tengah ke pinggir-pinggir. Setelah itu kita tusuk dengan garpu dan kita beri saus di atasnya. Kita beri mozzarella terlebih dahulu, disusul dengan topping yang lain kita tata di atasnya. Setelah semua topping kita masukkan, ini kita istirahatkan dulu 10 menit. Sambil menunggu 10 menit ini saya lakukan hal yang sama untuk yang di atas teflon. Ini nanti akan saya panggang di atas kompor ya. Ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini saya panggang di suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Dan ini untuk yang di teflon saya alasi dulu dengan loyang di atas kompor supaya tidak terlalu panas. Apinya kecil aja, jangan terlalu besar supaya tidak mudah gosong. Ini setelah 20 menit saya keluarkan dari oven dan saya iris. Nah, ini pizza untuk yang oven sudah jadi ya. Ini walaupun tidak diulek tapi empuk banget rotinya. Kemudian toppingnya juga melimpah. Dan ini untuk yang di teflon sudah matang. Ini bisa matang merata ya dan tidak gosong, karena tadi kita beri alas loyang terlebih dahulu. Untuk pizza teflon hasilnya seperti ini empuk ya dan matang merata, tidak gosong bawahnya. Jadi buat teman-teman yang belum punya oven bisa menggunakan teflon juga ya untuk memanggangnya. Sekian video dari saya, silahkan like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.